Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'du. Qala mu'allif As-Sayyid Salim Ibnu Samir Al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Safinatun Najah bab tentang membongkar makam jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yunabbasul mayyitul arba'i hiswalin lil ghusli idza lam yataghayyar wa li tawjihihi ila al-qiblati wa lil mali idza tafina ma'ahu wa lil mar'ati idza tafina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yunabbasu dan dibongkar al-mayyitu apa mayit al-arba'i hiswalin ialah 4 perkara lil ghusli untuk dimandikan idza apabila lam yataghayyar tidak berubah wali taujihihi dan untuk dihadapkan ilal qiblati kepada kiblat walil mali dan untuk harta idza tafina apabila terkubur ma'ahu bersama mayit walil mar'ati dan untuk mayit perempuan idza dafina apabila terkubur janinuha apa janinnya ma'aha bersama mayit perempuan wa amkanat dan ada kemungkinan hayatuhu hidup siapa janin. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang membongkar kuburan jenazah atau menggali kembali kuburan jenazah. Alasan diperbolehkan menggali kembali kuburan jenazah disebabkan 4 hal. Yang pertama yaitu untuk dimandikan jika jasadnya belum berubah. Yang kedua, untuk dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, untuk mengambil harta atau barang-barang yang ikut terkubur bersama jenazah. Kemudian yang keempat, terakhir, untuk menyelamatkan kandungan yang dikubur bersama jenazah bila ada kemungkinan janin masih hidup. Yang pertama, yaitu karena jenazah hendak dimandikan atau ditayamumi. Artinya ketika jenazah telah dikubur sebelum dimandikan, maka wajib menggali kembali kuburan tersebut untuk dimandikan selama jenazah tersebut belum berbau busuk. Berbeda dengan masalah apabila jenazah telah dikubur tanpa dikafani atau telah dikafani tetapi dengan kain kafan sutra, maka tidak wajib menggali kembali kuburan tersebut.
Kemudian yang nomor 2 yaitu karena jenazah hendak dihadapkan ke arah kiblat. Artinya ketika jenazah telah dikubur dengan posisi tidak menghadap kiblat, maka wajib menggali kembali kuburan tersebut selama jasadnya belum berbau busuk agar ia bisa dihadapkan ke arah kiblat. Diharamkan menguburkan jenazah dengan posisi berbaring tapi wajahnya menghadap kiblat. Saya kira kedua kakinya juga menghadapnya. Menurut pendapat muktamad, wajib menggali kembali kuburan jenazah tersebut selama jasadnya belum berbau busuk. Pendapat ini berbeda dengan keterangan yang ada dalam kitab Matan Raudhah dan Syarahnya. Kemudian yang nomor 6 adalah karena adanya harta yang ikut terkubur bersama jenazah. Artinya ketika harta jatuh ke dalam kuburan, baik itu cincin atau sebagainya, maka wajib menggali kembali kuburan tersebut meskipun jasadnya telah berbau busuk, baik pemilik harta menuntutnya atau tidak. Sama halnya dengan masalah apabila jenazah dikubur di tanah gosok atau ia dikafani dengan pakaian gosok dan masih ditemukan kuburan halal lain yang bisa ditempati dan kain halal lain yang bisa digunakan untuk mengkafani, maka wajib menggali kembali kuburan jenazah tersebut meskipun jasadnya telah berbau busuk agar harta tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ketika pemiliknya menuntut. Jika pemilik harta gosokan tidak menuntut, maka tidak perlu menggali kembali kuburan tersebut. Apabila jenazah menelan hartanya sendiri dan kemudian ia meninggal, maka setelah ia dikuburkan tidak perlu menggali kembali kuburan jenazah tersebut. Kemudian apabila jenazah menelan harta orang lain, kemudian orang lain tersebut menuntut hartanya, maka wajib menggali kuburan jenazah tersebut, lalu perutnya disobek, lalu harta yang ditelannya dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali apabila ahli waris bersedia menanggung ganti rugi harta yang telah ditelan jenazah. Maka jenazah tidak boleh disobek perutnya sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad. Perbedaan antara masalah jenazah menelan harta orang lain dan masalah harta orang lain jatuh ke dalam kuburan jenazah adalah bahwa ketika jenazah menelan harta orang lain dan disobek perutnya merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap jenazah. Berbeda dengan masalah menggali kembali kuburan jenazah, sebab ada harta orang lain yang jatuh dalam kuburannya, maka demikian ini tidak menunjukkan sikap penghinaan terhadap jenazah. Kemudian yang terakhir adalah keempat, karena adanya janin yang ikut dikuburkan bersama jenazah perempuan. Artinya ketika janin dikuburkan bersama jenazah ibunya dan masih dimungkinkan bahwa janin tersebut hidup, sekiranya janin itu telah berusia 6 bulan atau lebih, maka wajib menggali kembali kuburannya karena menambal kewajiban yang belum terlaksana, yaitu kewajiban menyobek perut ibunya sebelum ia dikuburkan. Ketika ada jenazah perempuan yang tengah mengandung janin dan telah dikuburkan, maka apabila janinnya tidak dimungkinkan hidup berdasarkan berita dari para bidan atau dukun bayi, maka diharamkan menyobek perut ibunya. Tetapi jenazah ibunya digali kembali dan dikubur lagi sampai terbukti kalau janinnya telah mati. Termasuk suatu kesalahan besar dalam menghadapi masalah ini adalah solusi dengan cara meletakkan beban semacam batu di atas perut jenazah ibunya agar janin tersebut mati, karena perbuatan semacam ini termasuk pembunuhan terhadap janin. Itulah tadi penjelasan tentang menggali kembali kuburan jenazah. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.